Undang-undang lalu lintas tidak mengatur Anda mengambil barang bukti wajib bayar. Enggak, tidak ada. Pasal berapa? Enggak ada. Jadi barang yang dijadikan alat bukti itu wajib dikembalikan kepada si pemilik. Setiap barang yang memiliki fungsi untuk digunakan setiap hari dan apabila tidak digunakan itu menimbulkan risiko harganya semakin turun atau mengalami kerusakan, itu wajib untuk diberikan sebuah izin khusus. Untuk apa? Untuk dirawat oleh yang bersangkutan di rumah. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum ini cukup menarik. Ada berita dari Grobogan ya, tapi belum ada kepastian apakah berita ini benar, valid ataukah tidak. Jadi ada orang yang kebetulan mengalami tabrakan atau kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian dia sudah berdamai dengan si korban yang kebetulan mungkin dia tabrak, sudah mengganti uang. Kemudian ketika kendaraannya mau diambil oleh oknum kepolisian di Grobogan, itu katanya ya di video ini, diminta uang, harus membayar 24 juta rupiah. Itu katanya ketentuan undang-undang lalu lintas. Jadi harus bayar dulu 24 juta rupiah, baru motornya bisa diambil, baru perkaranya selesai. Hal seperti ini mungkin sering terjadi ya terhadap kita. Jadi yang ingin kami bahas di Rumah Pancasila, bukan situasi ini, karena ini kita belum tahu benar ataukah tidak. Seandainya umpamanya benar ya tolong Pak Kapolda Jawa Tengah memerintahkan Dirlantas untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap oknum polisi lalu lintas yang mungkin benar melakukan permintaan uang kepada yang bersangkutan. Jadi begini, Undang-Undang Lalu Lintas itu hanya mengatur ketika poin pertama, Anda berhadapan langsung dengan negara. Nah contohnya begini, ketika Anda mengendarai kendaraan tidak membawa SIM, tidak memakai helm, tidak memiliki STNK, ini Anda berhadapan bukan dengan orang individu dalam lingkup privat, tetapi Anda berhadapan langsung dengan negara. Maka di dalam Undang-Undang Lalu Lintas ada ketentuannya, umpamanya tidak pakai helm, Anda akan dipenjara 2 bulan penjara atau denda sebesar Rp200.000 maksimal. Karena Undang-Undang Lalu Lintas itu hukum pidananya ultimum remedium, maka diutamakan terlebih dahulu pembayaran dendanya. Jadi ketika Anda itu disidangkan, Anda akan diperintahkan umpamanya membayar Rp75.000 atau masuk penjara selama 3 hari. Ketika Anda bayar Rp75.000, maka Anda tidak perlu masuk penjara selama 3 hari. Itu ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. Ketika Anda berhadapan dengan negara. Jadi betul, Anda wajib untuk membayar ganti kerugian kepada negara atas pelanggaran yang Anda lakukan. Bisa dikatakan bukan ganti kerugian sebenarnya, tetapi merupakan kewajiban pembayaran terhadap pelanggaran yang Anda lakukan di jalan raya sebagai jalan umum. Uang itu nanti digunakan oleh negara kembali untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas di jalan raya untuk kita nikmati bersama-sama. Nah, yang kedua, itu bisa masyarakat menuntut kepada negara. Jadi Undang-Undang Lalu Lintas juga mengatur masyarakat diberikan hak untuk menuntut negara. Contoh, kita baca, pasalnya saya lupa, nanti bisa dicarikan tim, nanti dia masukkan di sini. Contoh ya, jalan rusak, berlubang, kita naik motor, tidak ada tanda mengenai kerusakan jalan, kemudian kita jatuh di situ, mengakibatkan kendaraan kita rusak dan kita luka ringan. Itu negara yang diperintahkan untuk mengganti rugi kepada kita maksimal 25 juta rupiah. Kalau sampai akibat jalan rusak, kita jatuh dan meninggal dunia, itu negara wajib mengganti kita sebesar 125 juta rupiah. Jadi ada tarafnya, mulai dari kerusakan paling kecil, luka paling kecil, sampai yang paling berat. Jadi bukan orang yang bersangkutan yang harus mengganti kepada negara, tetapi negara yang diberikan kewajiban. Untuk apa? Untuk membayar ganti rugi kepada kita akibat menderita. Kenapa demikian? Karena kita sudah bayar pajak nih, melalui pembuatan SIM, STNK, dan pajak lain-lain, sehingga negara itu wajib untuk membuat jalan itu menjadi tempat yang bagus untuk kita semua melintas, pergi bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ketika jalan rusak, tidak ada rambu-rambu, kita kecelakaan, kerusakan, ataupun luka, semuanya wajib diganti oleh negara. Di dalam undang-undang itu disebutkan, kalau saya tidak salah itu adalah penanggung jawab jalan raya. Jadi ada penanggung jawabnya beda-beda ya. Ada kabupaten, ada wilayah provinsi, kemudian ada yang masuk di dalam jalan nasional, itu masuk di dalam Menteri Perhubungan. Jadi tanggung jawabnya beda-beda.
ada nanti itu dari wilayah kota, umpamanya kabupaten atau kota madya, ada dari provinsi, dan kemudian ada juga yang dari pemerintah pusat. Nanti bisa ini sama-sama. Kemudian yang ketiga itu adalah poin ketika terjadi masalah antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi kecelakaan di jalan. Saya sama si A kebetulan saling bertabrakan di jalan. Yang melanggar lalu lintas umpamanya si A. Mengakibatkan kendaraan saya rusak, mengakibatkan saya umpamanya luka. Di sini diperbolehkan untuk restoratif justice, RJ, yang baru tenar-tenarnya ini. Jadi ada di dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, Undang-Undang Lalu Lintas dimasukkan juga di dalam kategori yang diperbolehkan untuk dilakukan restoratif justice. Nah, restoratif justice itu polisi tidak terlibat, negara tidak terlibat. Tetapi polisi dan negara mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama, berdiskusi menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Jadi kayak peristiwa ini ya, si korban dan kemudian orang yang melakukan kejahatan dalam hal ini menabrak, melanggar lalu lintas, mereka duduk bersama, kemudian mereka berbicara, ya sudah, mobilmu atau motormu saya ganti sekian, ongkos rumah sakit sekian, setuju. Begitu dibayar umpamanya 8 juta selesai, maka polisi kemudian mengeluarkan surat penghentian proses penyelidikan dan penyidikan. Dihentikan. Tanpa polisi boleh meminta uang, tidak boleh. Perkaranya langsung dihentikan begitu saja. Surat penghentian daripada penyidikan ini dilaporkan kepada jaksa pembaca berkas. Perkaranya selesai. Barang bukti berupa motor yang kebetulan waktu itu ketika kecelakaan umpamanya disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti, dikembalikan kepada pemiliknya tanpa minta bayaran 1 sen pun. Undang-Undang Lalu Lintas tidak mengatur Anda mengambil barang bukti wajib bayar. Tidak ada. Pasal berapa? Tidak ada. Jadi barang yang dijadikan alat bukti itu wajib dikembalikan kepada si pemilik. Bahkan di dalam KUHP itu ada ketentuannya, diatur di sana. Setiap barang yang memiliki fungsi untuk digunakan setiap hari dan apabila tidak digunakan itu menimbulkan risiko harganya semakin turun atau mengalami kerusakan, itu wajib untuk diberikan sebuah izin khusus. Untuk apa? Untuk dirawat oleh yang bersangkutan di rumah. Ketika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan untuk didatangkan sebagai alat bukti di muka sidang atau di dalam pemeriksaan, diberikan kewajiban untuk menghadirkan kendaraan tersebut. Rata-rata kendaraan itu tidak dihadirkan di muka persidangan. Yang dihadirkan hanya foto. Jadi kendaraan itu harus dikembalikan. Jadi besok-besok kalau Anda ya mengalami kecelakaan dimanapun, kemudian kendaraannya disita oleh kepolisian, ketika Anda datang untuk mengambil, permasalahan perkaranya sudah selesai, mengambilnya tidak ada pembayaran apapun. Kalau ada oknum yang minta, segera laporkan kepada atasannya atau kepada propam di wilayah hukumnya. Biar mereka itu segera diberikan sanksi hukum, gitu. Melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Bahkan itu masuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau biasanya kita sebut di umum dengan pungli, pungutan liar. Itu ya dari Rumah Pancasila, semoga berguna, berfungsi, bermanfaat bagi kita semua di Rumah Indonesia. Buka mata, buka telinga, buka hati untuk selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan alunan